sama yang sudah ngambil motor kami. Tolong kasihani kami. Itu motor kami, itu motor anak yatim. Gak akan berkah. Semoga Allah cepat menyadarkan orang yang sudah mengambil motor kami. Itu saja, Pak, yang kami harapkan gitu, Pak. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini bersama Rahmat Channel. Oke teman-teman, di konten hari ini sekarang saya mau berkunjung, mau melawat adik yatim yang bernama Jidan, putranya dari Teh Susi. Beberapa hari ke belakang beliau kena musibah. Ngenes sahabat, sudah anak yatim, pingin motor dulu dibelikan sama donaturnya Rahmat Channel dari Singapura. Dan sekarang motornya raib, hilang, ditipu orang, dihipnotis katanya. Nah untuk lebih jelasnya lagi nanti kita tanyakan langsung sama Jidan dan Teh Susinya. Kebetulan sekarang pun ini ada titipan rezeki amanah dari Ciksu Singapura buat anak yatim dan ibu tunggal. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Ciksu dari Singapura yang telah bantuin anak-anak yatim. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Nah untuk sampai ke rumahnya Teh Susi sudah deket sahabat, di belakang pohon-pohon ini. Jadi kita naik ke atas. Nah di sana ada jalan jalan aspal juga ya, jalan kereta atau jalan mobil. Kita langsung menuju ke tempat Teh Susi. Sudah deket nih sahabat. Mudah-mudahan ada orangnya ya. Alhamdulillah dulu dibangunkan rumahnya juga, sekarang terjaga rapi sahabat. Cantik, ada bunga-bunga weh. Assalamualaikum. Ih, teteh. Ya Allah, Bapak. Ya, Mang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Wah, Haji dan Salim. Sehat, Bapak. Saya titip dulu mic ya, bentar ya. Saya pasangin dulu ya. Apa kabar Jidan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, teteh sehat. Sehat, Pak. Mana anaknya satu lagi? Di kamar, Pak. Di kamar. Tiduran, Iya. Jidan, kenapa lemas? Agak deket ke mama. Sini. Kenapa lemas? Jidan sudah tinggi besar ini ya. Sambil duduk atuh, nggak apa-apa sok. Masuk atuh, Pak, di dalam. Gelap. Saya izin mohon ngesut dulu boleh? Boleh, Pak. Iya. Harum bau rumahnya. Udah lama gak kesini. Ini apa ini? Kamar mandi, Pak. Kamar mandi. Iya. Bersih alhamdulillah ya. Teh Susi, Ya, Pak. saya turut
prihatin atas musibah yang dialami Jidan. Iya, katanya kendaraannya hilang dan. Ya Allah. Teh Susi, itu motor satu-satunya pemberian dari siapa? Iya, benar daripada donatur ya Pak. Donatur hamba Allah dari Singapura ya. Iya. Itu ceritanya, kronologinya gimana bisa hilang motor gitu? Hari Sabtu Pak ya, kan libur. Jadi Jidan mau mengerjakan tugas sekolah, rencananya sama teman-teman gitu Pak. Ya. Dari pagi gitu ya di rumah temennya. Pas keluar dari rumah teman mau ke sini, pas mau masuk gang, ada orang nggak dikenal ngasih amplop, terus diajak ngobrol gitu ya. Kita ngobrol ke sana katanya tuh gitu. Ya mungkin sambil dipengaruhi gitu ya Pak ya. Ya alhasil nggak ada Pak motornya. Gitu. Alasannya mau dipinjam katanya tuh. Iya. Iya. Jadi Yang memang kondisinya nggak sadar anaknya gitu. hilang ingatan gitu. Iya. Yang coba Idan agak deket ke mama. Nah gitu. Nah jadi gitu aja agak deket. Nah itu mic-nya di situ. Idan yang lebih tahu karena Idan yang waktu itu bawa motornya kan. Jadi motor itu suka dipakai pergi sekolah. Iya, kalau ada tugas Pak. Kalau selebihnya kalau untuk main-main dia jarang Pak, keluar juga jarang di sini gitu. Jarang. Iya. Jadi motor itu dipakai pergi Kalau ada sekolah, tugas terus gitu, ada ya. mengerjakan tugas PR bareng Iya. teman-temannya. Iya. Dipakai juga. Nah waktu itu Idan mau ngerjakan tugas di rumah teman, jauh dari sini. Lumayan. Gitu. Nah ketika itu mau mengerjakan pulang mengerjakan tugas, motor hilangnya gitu, ditipunya. Pas pulangnya Pas pulangnya Idan sendiri. mohon sendiri. Waktu itu Idan keluar dari rumah temen sekolah. Jaraknya berapa meter, berapa kilo dari rumah itu? 1 kilo paling ya Pak. 1 kilo. Iya. Lalu gimana ceritanya Dan? Digimanain Idan waktu itu? Di stop atau bagaimana? Pas turun itu diberhentiin dulu. Turun dari mana? Turun dari motor. Enggak, udah Idan kan sudah jalan naik motor dari rumah teman. Mau kemana? Mau pulang. Ke sini. Lalu di perjalanan gimana? Di nanaon sih. Pas turun di payun agak di stopin. Turun di payun di mana? Di sisi jalan. Depan gang Pak. Depan gang mana? Yang ini yang mau masuk ke sini. Oh, sudah di kampung ini juga. Iya, dia sudah turun Pak, cuman motornya kan disimpan di depan. Rencananya dia mau ganti baju dulu, mau ngeplog Masjid Werasari katanya. Masih ada tugas lagi gitu. Pas turun dari motor, ya dua orang itu manggil sambil ngasih amplop. Gimana manggilnya Dan? Ceritanya gimana? Manggil ke Idannya waktu itu? Tiang, atau gimana? Hai aja. Hai gitu. Mohon. Lalu Idan? Dikasih amplop. Disuruh Setelah itu langsung nggak sadar Pak. Setelah dikasih amplop itu, diajak turun gitu ya. Ayo ke sini katanya tuh ngobrol di situ gitu. Dia mau aja karena nggak sadar itu Pak. Iya, setelah dikasih amplop, Iya. ayo ke sana, motornya dibawa sama Idan. Naik motor kembali. Oh, gitu. Iya. Di gang sebelah mana? Coba pengen lihat saya Teh Susi yuk. Kejadiannya. Yuk. Gang depan itu Pak, yang mau masuk ke sini. Oh, gang itu. Iya, Coba ke iya, sana bisa. dikit yuk.
Teh, teh. Nah, waktu itu, oh itu jalan raya kan? Iya. Idan dari sana. Coba Idan sebelah sini. Biar mic-nya di situ. Agak deket ke Mama. Idan motornya taruh di mana waktu itu? Di depan rumah ini. Oh, di samping rumah ini, depan. Oh gitu. Lalu Idan turun mau ke rumah ambil baju, dipanggil lagi. Oh ya Allah. Dipanggil lalu dibawa kemana? Ke bawah Ke sana. Di sebelah mana di bawahnya? Jauh dari sini. lumayan. Oh gitu. Sukadana, Pak. Dekat masjid Oh di itu. sana. Iya. Gimana udah di sana yang diobrolin apa? Katanya mau jemput dulu keluarga, minjem dulu motor. Oh gitu. Terus dikasih uang 20.000. Di sini dikasih amplop. Isinya berapa yang amplop? 9.000. Ya Allah. Di sana pinjam dulu motor kasih 20.000. Lalu Idan kasihkan kunci sama kuncinya. Ditungguin sama Idan. Ya Allah. Sampai jam berapa ditungguin itu waktu itu? Setengah jaman, Pak. Setengah Iya, jam. jarak waktu itu teh ada yang nganterin ke sini ya. Dia tuh Siapa yang dalam nganterin? keadaan orang sana, Orang sekitar kampung sana. situ. Iya. Eh, Melihat Idan mungkin lagi nangis katanya tuh, lagi kebingungan nangis gitu. Ditanya kronologinya motor hilang gitu. gitu. Iya. Terus Iya. dianterin lah ke sini. Ke sini Hilangnya tuh sekitar jam 2-an, Pak. jam 2 siang, jam Iya, segini. Iya. Oh, ya. Dianterin ke sini 2:30. Ya Allah. Ya udah ini hujan di sana yuk. Sambil ya. Gimana perasaan Teh Susi? Kalau menurut saya kan itu motor jimat satu-satunya Iya. pemberian dari donatur dari Singapura ya, dari Ibu Surati kalau nggak salah ya. Gimana perasaan Teh Susi waktu ketika sore itu Idan diantar ke sini sama orang tak dikenal dalam keadaan pahit, motor hilang gitu. Sedih, Pak. Mm-mm. Sedih gitu, Pak. Rasanya tuh gimana ya? Kehilangan motor tuh udah ya serasa kehilangan. Ya Allah, Pak. Jadi sampai sekarang pun kami masih berharap gitu ya, Pak ya. Mm-mm. Ada keajaiban. Motor bisa kembali. Iya. Soalnya itu satu-satunya barang kami gitu, Pak. Kami sangat membutuhkan itu Mm-mm. buat anak gitu ya, keperluan anak, antar jemput Sekolah. anak. Iya. Mm-mm. Ya masih belum habis pikir aja, Pak. Jadi kok tega gitu, Pak ya. Tega sama anak yatim gitu, Iya. nipu gitu ya. Mm-mm. Waktu itu Idan nangis terus gitu. Dimarahin sama mama? Enggak. Enggak. Cuman mama nangis terus juga. Ya Allah. Ciri-cirinya orang-orangnya itu berapa orang? Ada berapa orang orangnya itu? Berdua. Berdua. Kira-kira umurnya berapa tahun tuh orang? Enggak tahu sih. Udah gede lah. Udah Dewasa. dewasa. Ya Allah. Zaman sekarang itu harus hati-hati Teh Susi ya. Iya. Dan ya jangan mudah percaya sama orang gitu. Kan dulu juga Pak Rahmat sudah ngingetin, jangan kalau ada yang berhentiin di jalan, jangan berhenti karena
kita mah bukan tukang ojek, kecuali tetangga yang mau ikut itu juga kenal gitu kan. Nah, jadi zaman sekarang harus hati-hati, jangan mudah percaya ya. Orang-orang itu berkedok gitu, tampak gimana ya, baik, tampak soleh, padahal jahat gitu kan. Kelihatannya gimana itu mukanya, baik nggak, orang-orang baik nggak? Iya, lugu, baik, ke Idan ngasih amplop ya, ngasih uang 20.000, motor di bawah kabur. Kejadiannya dari waktu itu sampai sekarang sudah berapa lama Teh Susi? 1 minggu lebih Pak, udah mau 2 minggu. Oh, masih baru ya. Iya. Terus gimana sekarang Idan pergi sekolah? Jalan kaki? Iya. Ya, jauh kan di sana ya. Yang sabar Idan ya. Berdoa, perbanyak zikir, sholawat, sholat yang 5 waktu, tepat waktu. Ya Dan ya. Iya. Sekarang sekolahnya kelas berapa Dan? Masih kelas 6. 6 apa? 6 SD. Oh, 6 SD. Terus rencananya Teh Susi, Idan mau sekolah kemana? Katanya mau mondok Pak. Di mana? Udah ada belum? Deket aja. Di Yang sana aja kejangkau tuh. aja gitu Pak. Idan hafalan Al-Quran nggak? Gini aja Teh Susi, di sini mondok yang deket berapa biayanya per bulan? Belum tahu sih Pak. Belum Cuman, tahu. Iya, kebanyakan teman-temannya pada mau ke sana gitu, jadi ngikut. Hmm. Ada yang ke jauh gitu ya Pak ya. Cuman mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan ya kendaraan juga gitu ya. Jadi saya nggak sanggup gitu. Jadi nyaraninnya di deket aja, Nggak yang sanggup? kejangkau aja gitu Pak. Oh gitu. Iya. Nggak, itu yang denger-denger perkiraan berapa per bulan di sini mondok sambil sekolah gitu, di pondok pesantren sambil sekolah? Belum tanya-tanya sih Pak ya. Cuman ya mungkin kejangkau lah gitu. Kalau yang deket. Terus Nanti kan, pulangnya kalau libur sekolahnya iya, gitu ya. Iya. Bapak Ayu di dalam ngobrolnya. Boleh, boleh, boleh. Yuk. Wah, siapa itu, Wana, udah gede, Ilal, Sini atuh. Jadi malu-malu. Iya. Teh, jadi gimana gitu kan, Idan itu kan setahu saya jarang ngeluyur, jarang kesana kemari naik motor gitu. Iya. Iya memang anaknya pendiam Pak. Jarang keluar kamar pun jarang gitu Pak. Bisa dibilang gitu ya. Apalagi main-main gitu keluar sengaja gitu. Keluar pakai motor paling ya urusan sekolah gitu. Ada yang harus dibeli atau misalkan ada tugas seperti kemarin yang pas mau hilang itu. Dia baru keluar lagi setelah beberapa hari nggak keluar gitu. Dia pakai motor, udah lama nggak pakai motor. Ya mungkin nasib Pak ya. Cuman yang disayangkan kok tega banget gitu yang ngambil Pak. Jidan tuh anak yatim gitu Pak ya. Tapi kok setega itu gitu Pak. Sampai hati ngambil barang satu-satunya, dan itu juga pemberian gitu Pak. Iya. Kalau ingat gitu Pak ya, sampai sekarang pun rasanya tuh sakit Pak. Cuman ya mau gimana lagi gitu Pak ya. Betul. Mungkin sudah jalannya, mungkin sudah nasib kami gitu Pak. Ya Allah. Harapan Teh Susi ke depannya
harapan apa ya Pak ya? Ya kedepannya gitu. Kayak udah nggak punya harapan aja Pak. Rasanya tuh kayak gini terus gitu Pak, ujian terus Pak, mengenai anak-anak. Dirasa berat gitu Pak ya. Anak-anak tuh tumbuh dari kecil, bahkan dari bayi mereka tumbuh tanpa kasih sayang bapak gitu Pak ya. Bisa dibilang kebahagiaan kami tuh sedikit Pak, banyak ujiannya, Banyak cobaannya. rasanya tuh diuji terus Pak. Mm-mm. Sampai kemarin kehilangan barang, dan itu satu-satunya gitu ya, barang berharga kami gitu Pak, barang yang kami butuhkan untuk keperluan kami. Di saat sedang ada kebahagiaan sedikit gitu kan ya, ada kendaraan untuk keperluan anak pergi sekolah, nganter sekolah yang kecil, siapa tuh Ilal ya. Hilal, iya. Malah kena musibah, dihipnotis, ditipu orang gitu ya. Ya berharap gitu ya, Mm-mm. orang yang ngambil motor Motor kami dikembalikan. tolong kembalikan, kasihani kami gitu Pak. Mungkin yang lain bisa dengan mudah tergantikan gitu Pak ya, Betul. tapi kami itu pun pemberian orang gitu Pak. Mm-mm. Barang itu pemberian orang. Saya ngerasa bersalah, saya minta maaf Pak kepada donatur yang sudah membelikan kami motor itu. Bukan kami tidak menjaga, bukan kami tidak menyayangi, kami sudah menjaga sebisa mungkin Pak, Mm-mm. tapi di luar kehendak kami. Mungkin sampai kami berharap semoga Allah cepat menyadarkan orang yang sudah mengambil motor kami. Itu saja Pak yang kami harapkan gitu Pak. Amin. Mudah-mudahan yang ngambil motornya Idan, anak yatim ya, dikembalikan, dianterin ke sini ya, dengan izin Allah, insya Allah ya, berdoa Teh Susi ya, karena itu motor satu-satunya pemberian dari donatur. Mohon maaf Pak ya, saya nangis sambil nangis gitu Pak. Saya cuman ingin bilang sama yang sudah ngambil motor kami, tolong kasihani kami. Itu motor kami, itu motor anak yatim, gak akan berkah kalian mengambil motor kami. Tolong kasihani kami, kasihani anak kami. Semoga Allah menyadarkan semoga Allah menanam rasa iba di hati mereka. Mudah-mudahan dikembalikan motornya ya, Amin. karena satu-satunya buat anak yatim ini pergi sekolah ya Teh Susi ya. Yang sabar Teh Susi ya. Kasih Pak. Ngenes sahabat, karena dulu dari nol, dari terpuruk, dari pahit ya Teh Susi ya.
Saya datang ke sini mungkin viewernya Rahmat Channel pada tahu semuanya gitu ya, dari awal sampai titik ini gitu. Sekarang malah ditipu, dihipnotis, sahabat. Idan, Teh Susi, udah jangan dimarahin Idan ya. Ya barang yang sudah hilang mau gimanain lagi gitu kan ya Teh Susi ya. Mudah-mudahan nanti yang ngambil motornya putra Teh Susi, anak Teh Susi, melihat tayangan ini dan bisa dikembalikan gitu ya. Sadar orangnya ya, mohon disadarkan. Idan, sekarang Idan keperluan buat sekolah apa saja Dan? Ya tahu juga sih. Aku nggak tahu buku apa gitu, tas. Dan ini ada rezeki dari Ciksu Singapura buat Idan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama ya. Teh Susi, yang sabar Teh Susi ya, ya Idan ya. Karena ini waktu sudah sore, saya mau pamit ya. Ya, Pak. Itu mic-nya saya ambil Teh Susi. Nah itu, tarik aja. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Mana sahabat, motor satu-satunya pemberian dari donatur Singapura dulu buat Teh Susi dan putranya, sekarang raib, dihipnotis, ditipu orang. Mudah-mudahan yang hipnotis putranya Teh Susi disadarkan dan motornya bisa dikembalikan. Tak lupa di sini pun saya menyampaikan uang buat Jidan, buat anak yatim dari Ciksu Singapura. Saya mengucapkan ribuan terima kasih, semoga kebaikannya mendapatkan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.